Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jaki dan Bara. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mengklik video ini. Dan saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe, komen, nyalakan loncengnya, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Di video kali ini, saya akan menyampaikan sebuah kisah. Kisah yang begitu banyak manfaatnya, kisah yang insya Allah bisa memperkuat keimanan kita. Kisah ini berasal dari daerah Simalungun, ya, Sumatera, di mana ada seorang gadis cantik, gadis yang sangat cerdas, yang begitu membenci Islam. Padahal ada lingkungan dan salah satu orang tuanya pun berasal dari Islam, tetapi dia begitu membenci Islam. Dia merasa Islam itu adalah sebuah ajaran yang ribet, ajaran yang tidak bagus untuk diikuti. Saking bencinya, bahkan dia rela untuk sekolah, rela untuk memusuhi orang-orang yang ada di orang-orang yang beragama Islam ini. Tetapi kebenciannya ini tidak berlarut. Ada sebuah kisah, ada sebuah perjalanan, ada sebuah hal yang menghantarkan dia kepada hidayah Allah, sampai dia yang membenci Islam hingga dia mencintai Islam. Nah, apa dan bagaimana prosesnya? Hanya dalam 7 hari dia sudah langsung mencintai Islam dan bersyahadat. Siapakah dia dan bagaimana kisah lengkapnya? Silakan teman-teman untuk saksikan atau menyimak video ini sampai selesai. Ya, gadis cantik dan cerdas itu adalah Arnita Adelia Tunik. Dia adalah seorang anak yang sangat berprestasi. Namun dia sangat membenci Islam. Dia merasa Islam itu adalah agama yang sangat ribet, karena dalam satu hari harus melaksanakan ibadah selama 5 kali. Dan banyak lagi kegiatan ataupun banyak lagi ibadah-ibadah yang memang dia rasa sangat tidak disarankan untuk diikuti, karena mempersulit diri setiap orang yang berada di Islam. Ardelia ini adalah anak yang merupakan perwakilan dari beasiswa utusan daerah. Dia dikirim dari Simalungun ke Universitas IPB ya, di tahun 2015. Dia ternyata beasiswa ini telah menghantarkan dia, telah menyampaikan dia kepada hidayah itu. Arnita ini amat sangat taat kepada agamanya. Sebetulnya ibunya dia itu adalah seorang muslim. Ibu Arnita ini adalah guru ngaji. Namun ketika menikah dengan ayahnya itu memiliki agama Kristen, atau ayahnya itu beragama Kristen. Nah, setelah menikah, ibunya mengikuti agama ayahnya. Saking ketidaksukaannya keluarga ini terhadap Islam, Arnita itu disekolahkan di sekolah SMA Katolik. Hingga Arnita terpupuk di dalam jiwanya rasa tidak suka dan risih terhadap Islam. Meski begitu, dia hidup di lingkungan orang-orang Islam juga, karena sebagian besar keluarga dari ibu merupakan orang Islam, dan dia pun mengikuti berbagai aktivitas peribadahan di Islam, seperti pada bulan puasa atau bulan Ramadan. Dia ikut bareng-bareng dengan saudara-saudaranya sahur gitu kan. Tapi ketika orang-orang Islam menjalankan puasa, dia siangnya makan. Mungkin dari berbagai pengamatan yang dia lakukan, dia tidak nyaman, sehingga dia sangat membenci Islam ini. Nah, ketika dia sudah ada di Bogor, di PB ya, dia diwajibkan, atau semua siswa diwajibkan untuk tinggal di asrama. Nah, ketika dia tinggal di asrama, dia itu bertemu atau satu kamar dengan seorang perempuan ataupun mahasiswi yang juga beragama Islam dan taat pula.
Di situ ada hal yang membuat dia tidak nyaman, lebih dari tidak nyaman, dia merasa terganggu. Arnita ini sangat merasa terganggu dengan aktivitas ibadah dari teman sekamarnya ini. Bahkan saking merasa terganggunya hingga terjadi percekcokan ataupun perdebatan antara kedua belah pihak. Nah, dari perdebatan ini sampai membuat kegaduhan dan mengundang banyak orang, salah satunya adalah kakak tingkatnya. Hal ini mengakibatkan Arnita ini sangat malu. Selain itu juga ketika dia berangkat ke IPB ini, ke asrama ini, dia pikir di asrama itu bebas dengan pakaian yang sesuka hatinya, tapi ternyata banyak teguran dan yang membuat dia berpikir meskipun dia beragama non-muslim, tetapi dia harus tetap mengikuti aturan berpakaian sopan. Jadi intinya banyaklah kejanggalan yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ketika sampai di asrama IPB ini. Nah, setelah itu terjadilah perdebatan antara dia dengan teman sekamarnya yang mengakibatkan dia dipanggil, kemudian dia merasa malu. Kenapa dia itu ngerasa terzolimi, ngerasa terganggu. Ketika dia mau membela haknya, malah terjadi keributan ini. Nah, dari situ dia mulai mencari-cari alasan, mencari-cari hal yang bisa menyalahkan si temannya ini, atau argumen-argumen dia itu bisa diperkuat untuk meyakinkan temannya bahwa temannya itu sangat mengganggu dia gitu. Nah, dalam proses pencarian itu dia banyak sekali menemukan ataupun banyak sekali mencari video-video tentang dakwah ya. Salah satunya yang dibawakan oleh Zakir Naik ya. Nah, dari situ dia malah mulai tertarik dan banyak sekali muncul pertanyaan-pertanyaan tentang Islam dan agamanya dia. Dan ada beberapa hal yang menentang nalurinya gitu. Nah, setelah itu dia menyampaikan kepada kakak tingkatnya, dan kakak tingkat itu memberikan jawaban yang tidak memuaskan. Hingga akhirnya dia menemukan satu buah video yang menjelaskan tentang Islam yang dibawakan oleh Ustaz Abdul Somad. Kemudian dari situ dia terus menggali sampai akhirnya di hari ke-7 dia mencari informasi itu, memperkuat keyakinannya, dia memutuskan untuk memeluk agama Islam. Dia merasa setiap pertanyaan, setiap hal yang merasa dia janggal ternyata dijawab oleh Islam sesuai dengan logika dan tuntunan. Nah, dari situ kabar ini mulai menyebar ke seluruh penghuni asrama dan kakak-kakak tingkatnya hingga dia dipanggil. Kemudian setelah dia dipanggil, dia diberi pengarahan ataupun dirayu lah, ibaratnya tuh ditegasin lagi oleh kakak-kakak tingkatnya agar dia itu tidak membulatkan tekadnya untuk keluar dari Kristen dan memeluk agama Islam. Tetapi keyakinan yang kuat dan memang sudah logis ya, sudah kepikir oleh dia dan memang ada tuntunannya, akhirnya dia tetap melaksanakan baiat atau bersyahadat. Masalah tidak selesai dari situ. Ketika dia berpindah ataupun memeluk Islam, mulailah ujian-ujian itu datang. Dari awal dia dihadang oleh teman-teman kakak tingkatnya, tetapi dia tetap terus menunjukkan ataupun dia terus memilih Islam. Kemudian juga dia di dalam hatinya berkecamuk karena orang tuanya tidak akan pernah mengizinkan dia untuk memeluk Islam, karena dia tahu sekali bagaimana watak keluarga dan ayahnya, hingga dia merahasiakan keputusan dia untuk masuk Islam. Namun kabar terus menyebar sampai akhirnya dia dipanggil oleh pihak beasiswa ya, dan salah satu ujiannya adalah dia diputus biaya beasiswanya itu karena memeluk agama Islam ini. Tetapi dengan kegigihan akhirnya dia bisa memperjuangkan hak dia dan mengembalikan beasiswa itu kepada dirinya
dan dengan caranya dia dan kemudahan dari Allah, akhirnya keluarga dan orang tuanya pun menyetujui ataupun orang tuanya tuh mengikhlaskan dia untuk kembali atau memeluk agama Islam. Nah, salah satu ujian yang terberat yang ia alami saat itu ketika beasiswa ini diputus adalah dia tidak memiliki pemasukan, dia tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolahnya. Sampai Arnita ini nekat ataupun berikhtiar dengan cara berjualan donat. Ya, berjualan donat, dia ngantri dari subuh, kemudian menawarkan ke teman-temannya. Bahkan kalau misalkan donatnya nggak laku, dia memakan donat itu gitu untuk mengganjal perutnya. Nah, dari perjuangan itu, dari ujian-ujian yang sesingkat itu kita ceritakan, tapi begitu membentuk diri yang lebih kuat untuk Arnita ini. Dia sampai detik ini memegang teguh, bahkan adik-adiknya sendiri pun ikut memeluk agama Islam. Begitu besar ya perjuangan setiap muslim ataupun setiap mu'alaf yang mau memeluk Islam. Dari mulai dia dikeluarkan dari keluarganya, dia dimusuhi oleh lingkungannya, dia diputus hubungan kerja dan sebagainya. Tetapi mereka orang-orang yang memiliki kekuatan, memiliki tekad, yang ingin menyelamatkan diri. Mereka begitu tidak menghiraukan, dan mereka terus menjalankan apa yang menjadi keyakinan mereka bahwa Islam adalah agama yang sebenar-benarnya, dan telah diuji oleh bermacam orang, yang terutama orang-orang yang telah memeluk Islam atau mu'alaf. Mereka menemukan ketenangan, mereka menemukan kenyamanan di dalam Islam, sekalipun mereka begitu membenci lingkungannya, membentuk mereka untuk membenci, tapi tetap hati fitrah kita sebagai muslim, sebagai manusia itu akan jika kita membuka hati kita, maka hidayah itu akan datang, dan sungguh hidayah itu tidak bisa dihalangi oleh siapapun, mau itu harta, mau itu keluarga, ataupun orang yang kita cinta. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, maka Allah akan menguatkan diri kita untuk berada di Islam. Nah, itulah sedikit kisah dari Arnita ini yang bagi saya begitu banyak sekali hikmahnya, begitu banyak sekali pembelajarannya, bahwa sebegitu kerasnya, sebegitu banyaknya ujian yang juga tidak gampang untuk melewatinya dalam mempertahankan Islam. Bagaimana dengan kita yang sudah dianugerahi orang tua, lingkungan Islam? Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita memandang kisah ini? Orang tuh begitu sulitnya untuk mencapai ini, tetapi kita yang sudah ada, sudah dipermudah, akan seperti apa? Apa akan merasa nyaman saja? Sedangkan orang-orang berjuang sekali untuk berada di Islam, atau kita harusnya bagaimana? Mudah-mudahan kita di sini teman-teman semua bisa mengambil hikmahnya dan juga merasa bermanfaat, agar kita bisa seperti teman-teman yang memilih berhijrah dan berada di Islam ini dengan sesuai yang Allah inginkan. Mungkin itu saja teman-teman semua, sedikit kisah dari saya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan dalam penyampaiannya. Semoga teman-teman bisa menyimak dan menikmati kisah ini dan membukakan pintu-pintu hidayah juga untuk diri saya juga, teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.